Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, awal yang mengesankan untuk hari yang dimiliki para murid. Pertama, mereka mendapat kunjungan mendadak dari sahabat mereka yang terus membuat mereka takjub dengan kematiannya di salib. Selanjutnya makan bersama, melambangkan kembalinya keintiman yang mereka rasakan dengan Yesus sebelum sengsara dan kematiannya. Namun bagi Simon Petrus, simbolisme itu tidak berakhir dengan sarapan terakhir. Yesus mengajukan pertanyaan sederhana tentang hubungan mereka dan bertanya 3 kali kepada dirinya. Rasa sakit dari penyangkalannya 3 kali terhadap Tuhan dan Juru Selamatnya menyebabkan Petrus masih mengutuki dirinya. Namun Yesus menawarkan belas kasih kepada Petrus untuk menggantikan kesalahannya. Selain itu, Yesus mengambil kesempatan untuk menegaskan kembali kekuatan pendorong yang perlu ditunjukkan oleh paus pertama kita Petrus dan siapapun yang akan menggantikannya untuk mengembalakan kawanannya, yaitu cinta yang rela berkorban. Syukurlah kebajikan ini ditawarkan kepada para pemimpin agama kita dan kita masing-masing sebagai rahmat yang cuma-cuma. Saudara-saudari, sebelum mendapat 3 pertanyaan dari Yesus, Simon diingatkan tentang kemanusiaannya dan tempatnya dalam tatanan dunia sebagai anak Yohanes. Sebagai seorang putra, Simon tunduk kepada otoritas. Sebagai orang yang percaya pada satu Tuhan dalam agama Yahudi, dia juga terikat pada perintah keempat, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Saudara-saudari, bagaimana mungkin Simon Petrus tidak hanya menghormati ayahnya di bumi, tetapi juga Bapa di surgawi? Yesus yang merupakan otoritas tertinggi kita hanya meminta agar Simon Petrus menghormati panggilannya dan mengembalakan kawanannya dengan cinta. Masing-masing dari kita, apakah dipanggil pada panggilan imamat, hidup bakti, atau hidup berumah tangga, haruslah memahami panggilan itu dan berusaha untuk dengan rendah hati mengikuti kehendak Allah. Sebagai umat Katolik, kita tentu akan melibatkan penggembalaan dengan cinta dan belas kasih kepada mereka yang ditempatkan di jalan kita. Dengan demikian, para penginjil mengambil aroma domba
dan domba-domba mau mendengar suara mereka. Saudara-saudari terkasih, setelah Yesus mengingatkan Simon Petrus tentang statusnya sebagai anak dan dengan demikian asal-usulnya, Yesus menyampaikan nubuat tentang masa depannya. Jika Simon Petrus mengikuti jalan kemana dia diundang, bersaksi dengan berani tentang Injil yang diberitakan oleh Yesus, kemartiran akan berada bersama dengannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.